Sekalian kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid atau abin yang mulia dan penuh berkah ini. Di sini hadir guru kita Al Ustadz Al Faizin Utsman, kemudian bapak-bapak yang lain, ada sesepuh kita Bapak Haji Castub, Bapak Haji Nali, kemudian Bapak Ardi Tanjung, kemudian ada Bapak Gema Ardiadi, ibu-ibu sekalian. Di sini ada Ibu Musyrifah, ada Ibu Naufal, ada Ibu Fakhrul Nisa, dan para jamaah sekalian dimanapun dapat menjangkau dan mendengar dakwah pagi ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat sedikit meluangkan waktu untuk menambah perbendaharaan ilmu kita yang terkait dengan ilmu keislaman yang sangat luas. Bila kita mau mengkaji dan memahami ilmu Islam, sungguh tidak akan pernah habis, karena demikian luasnya ilmu Islam, baik yang terkait dengan al-aqidah, kemudian syariah, akhlak, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini sedikit kita akan menyinggung tentang hijrah, karena kita masih terkait dengan tahun baru Islam 1444 Hijriyah. Alhamdulillah ya, kita sudah melewati tahun 1443 Hijriah, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk mendapatkan tahun baru Islam 1444 Hijriah. Alhamdulillah. Kalau seandainya tahun 1443 mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki, mungkin dalam hubungan kita kepada saudara-saudara kita, atau cara kita dalam menata keluarga kita ada yang masih belum sesuai dengan syariat agama, atau mungkin dari sisi semangat kita ada yang berkurang, terutama semangat kita dalam beribadah kepada Allah, semangat kita dalam menuntut ilmu, semangat kita dalam berbuat baik. Maka kita bertekad tahun 1444 ini kita akan memperbaiki diri, kita akan merubahnya, kita akan meningkatkan hal-hal yang dianggap masih kurang, karena manusia ini tidak akan pernah sempurna. Selalu ada kekurangan, selalu ada kekhilafan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sudah jelas dikatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat lupa dan tempat salah. Maka kita perlu saling mengingatkan di antara kita agar kesalahan-kesalahan itu dapat kita perbaiki. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Makna hijrah itu pindah dari tempat yang penuh fitnah menuju tempat yang lebih indah, aman damai bisa ibadah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gimana kabar semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat, sehingga kita dapat bersama dalam nikmatnya beribadah di tempat yang sangat sakral dan mulia, Masjid At-Tawabid. Amin ya rabbal alamin. Dari syair ini dapat kita tangkap makna hijrah itu artinya pindah
secara bahasa dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sini hijrah pengertiannya adalah berpindah dari tempat yang penuh fitnah, penuh ancaman, penuh tipu daya yang akan merusak keimanan dan keislaman kita. Maka dalam hal ini kita diizinkan untuk berhijrah, ya, berpindah menuju tempat yang lebih indah, aman, damai, sehingga ibadah kita bisa kita laksanakan secara normal, secara baik dan tidak ada kendala. Tetapi selama tempat itu tidak ada ancaman, tempat itu aman, tidak ada fitnah, tidak ada kekejaman, ya, tidak ada tipu daya, maka tidak ada alasan untuk kita pindah. Ya, kita bersama-sama melanjutkan kehidupan kita di tempat itu. Dan mudah-mudahan tempat ini adalah tempat yang aman untuk kita. Kita aman beribadah seperti ini, kita aman berkeluarga, kita aman bermasyarakat. Jangan sampai tempat kita ini ada ancaman-ancaman baik dari dalam diri kita maupun luar diri kita. Ada orang-orang yang ingin merusak hubungan-hubungan kita di sini dengan berbagai fitnah, dengan berbagai tipu daya. Kalau seandainya itu terjadi, maka kita diizinkan untuk hijrah, mencari tempat lain yang lebih aman. Tapi selama tempat ini adalah tempat yang tidak ada gangguan apapun, kita bisa mengatasi masalah kita, kita bisa berinteraksi dengan sesama kita, dan kita bisa lega dalam beribadah kepada Allah. Kita bisa nikmat beribadah kepada Allah di masjid ini. Maka kita tidak ada alasan untuk berpindah. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Di PGH Blok 2 ini adalah menjadi tempat yang terindah dan penuh berkah untuk kita. Amin ya. Karena itulah sebaik-baiknya keadaan bila keadaan kita aman, nyaman, tidak ada ancaman, tidak ada sikap-sikap kezaliman. Itu adalah tempat terindah yang kita berusaha untuk selalu menjaga tempat tersebut, memelihara tempat tersebut, sehingga tempat tersebut adalah tempat yang betul-betul menjadi tempat yang penuh dengan prestasi amal ibadah dan amal soleh untuk kita. Dan itu kan yang paling penting. Yang penting tempat tersebut adalah tempat yang sangat nyaman untuk ibadah. Karena ketika tempat tersebut banyak gangguan, banyak ancaman, mana mungkin kita bisa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa sujud dengan leluasa di tempat ini. Kita tidak bisa berzikir, berdoa di sini. Tidak bisa mengadakan pengajian seperti ini kalau tempat ini penuh dengan ancaman dan gangguan. Ya, oleh karena itu adanya program-program seperti ronda malam Ahad itu bagus untuk menjaga lingkungan masyarakat kita di sini agar kita selamat dari gangguan-gangguan yang bisa saja datang menyerang kita. Seperti pindahnya Rasulullah. Tadi nadanya apa? Salatullah ya. Seperti pindahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah karena dahsyatnya fitnah dari kafir Quraisy Makkah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pada mulanya kan Nabi berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Awalnya dari keluarga dekat dulu, untuk mengajak masuk ke agama Islam. Dari keluarga dekat,
kemudian teman-temannya, ya. Alhamdulillah sudah mulai ada yang tertarik masuk ke agama Islam dari pendekatan sembunyi-sembunyi. Dan yang pertama memeluk agama Islam dulu dari kalangan orang tua adalah Abu Bakar. Kemudian dari anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari komunitas adalah ya istrinya sendiri, itu Khadijah. Nah, setelah 3 tahun kurang lebih ya berdakwah secara sembunyi, maka Allah memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan agar Islam ini cepat mengalami perkembangan. Karena kalau melalui sembunyi-sembunyi kan terbatas ruang geraknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk memerintahkan kepada beliau menyampaikan dakwah Islam ini dengan cara terang-terangan. Ya, maka seketika itu Nabi Muhammad SAW dengan secara terang-terangan menyampaikan Islam ini. Nah, pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu terkaget-kaget ya mendengar ada ajaran baru yang dikatakan menyimpang. Ya, Nabi mengundang semua orang-orang Quraisy sudah berkumpul di satu tempat. Nabi berpidato di sana. Wahai para Quraisy, saya ini adalah utusan Allah, Rasulullah, memerintahkan kepada kalian semua untuk masuk ke agama Islam. Tinggalkan berhala-berhala yang kamu sembah. Kalian jangan termasuk orang-orang bodoh. Ya. Maka Abu Lahab langsung naik darahnya, merah mukanya. Oh, untuk ini engkau mengumpulkan kami. Ya, tabballaka ya Muhammad, kata Abu Lahab. Celaka binasa kamu Abu Lahab. Saya pikir kamu mengumpulkan untuk apa? Saya percaya Anda adalah orang yang sangat jujur, Al-Amin. Tapi kalau untuk ini saya tidak akan mau mengikuti apa yang Anda sampaikan, karena saya sudah punya agama lama nih. Agama nenek moyang saya adalah menyembah berhala. Mana mungkin saya dan kaum saya meninggalkan penyembahan yang sudah ratusan tahun turun temurun. Kami tidak akan rela, katanya. Maka Nabi terdiam sejenak, terkaget-kaget mendengar pamannya sendiri ya, Abu Lahab ya demikian marah besar ya, mengatakan tabballaka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Kemudian turunlah ayat surat Al-Lahab yang mengatakan apa? Tabbat yada Abi Lahab. Terus wa imra'atuhu tabbat yada Abi Lahab wa tab. Terus ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bahwa yang binasa, yang celaka adalah bukan engkau wahai Muhammad. Yang celaka dan binasa adalah Abu Lahab beserta istrinya, beserta usahanya, harta bendanya. Maka Nabi Muhammad SAW memiliki keyakinan, keberanian untuk terus menyampaikan dakwah Islam. Dan Abu Lahab dari sejak itu melakukan berbagai macam reaksi untuk menghalang-halangi dakwah Nabi, karena bahaya ini. Kalau sampai Nabi Muhammad berhasil menyampaikan dakwah Islam ini, maka orang-orang Quraisy semuanya akan memeluk Islam. Maka dipengaruhilah ya ajaran Nabi dengan fitnah-fitnah, dengan ancaman-ancaman, dengan bujukan-bujukan agar Nabi menghentikan dakwahnya, tetapi tidak mempan. Nabi dan para sahabat termasuk Umar bin Khattab yang membela Nabi terus melakukan dakwah secara terang-terangan. Sampai puncaknya ya orang-orang Quraisy itu
kafir-kafir Quraisy itu, ya, mereka membabi buta, ya, menyerang Nabi, menyerang umatnya, ya, banyak yang terbunuh, ya. Karena demikian besarnya ancaman fitnah, maka Nabi Muhammad SAW, ya, berdasarkan wahyu dari Allah untuk memerintahkan pindah hijrah pertama-tama ke negeri Al-Habasyah namanya. Ya, Nabi memerintahkan 10 orang, ya, untuk pergi ke sana sambil menunggu keadaan selanjutnya yang lebih aman. Demikian besar serangan bertubi-tubi dari orang-orang Quraisy sehingga tidak memungkinkan lagi untuk tinggal di Mekah. Maka Nabi memerintahkan umatnya, sahabatnya secara sembunyi-sembunyi, satu demi satu atau berkelompok, ya, untuk pergi duluan hijrah ke Madinah. Sedangkan Nabi, ya, beserta Abu Bakar, beserta Ali, ya, mereka hijrahnya belakangan, paling terakhir, ya. Kemudian di satu malam, ya, orang-orang Quraisy itu merencanakan untuk membunuh Nabi. Dari setiap kabilah diutus pemuda-pemuda cerdas, pemuda-pemuda hebat untuk membunuh Nabi pada malam tersebut. Kemudian di rumahnya ternyata Nabi sudah dikepung, ya, sudah dikepung oleh para pembunuh-pembunuh yang sangat banyak, ya. Di pagar betis itu tidak ada celah untuk keluar, ya, dari rumah Nabi, ya. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata para penunggu itu, ya, yang ingin membunuh Nabi di depan rumahnya itu seketika ngantuk, ya, tertidur lelap, ya. Kemudian Nabi segera meninggalkan rumahnya. Kemudian yang tinggal di situ adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian keesokan harinya fajar, ya, subuh seperti ini, mereka terbangun, ya, terkaget bangun. Mana Nabi? Mana Muhammad, katanya, kan. Setelah masuk di sana, dilihatnya ada orang tidur memakai selimut warna hijau, ya, kepunyaan Nabi. Wah, ini Muhammad, ayo kita bunuh, katanya. Pas dilihat ternyata bukan Nabi Muhammad, dia adalah Ali bin Abi Thalib yang sangat berani, ya, resikonya nyawa, tapi beliau demi cintanya kepada Islam, cintanya kepada Rasul, tidak apa-apa, ya, seandainya beliau terbunuh. Ya, ternyata Muhammad yang ingin dibunuh lolos. Kemudian mereka langsung mengejar Nabi, ya, mengejar, ya, mengejar. Ya, mungkin katanya Muhammad belum lama nih pergi dari sini, dikejar. Nabi Muhammad beserta Abu Bakar melewati jalan berbeda supaya tidak dilacak oleh pasukan Quraisy atau orang-orang Quraisy yang mengajarnya. Singkat cerita, Nabi Muhammad beserta Abu Bakar bersembunyi, ya, di sebuah gua namanya Gua Sur selama berapa hari? 3 hari. Karena untuk menyelamatkan, ya, kafir Quraisy sudah menyusul dari belakang, karena mereka itu mengejar dengan onta, ya, itu dengan kuda, sementara Nabi Muhammad, ya, berjalan, ya, berjalan kaki. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dan Abu Bakar selamat dari kejaran orang-orang Quraisy. Di mulut gua itu ada sarang laba-laba, ya, sehingga kata orang-orang Quraisy, oh, mana mungkin ini Muhammad masuk ke gua ini ada sarang laba-laba, gak mungkin ini ada orang masuk, katanya, ya. Padahal Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di situ. Allah mewahyukan kepada laba-laba untuk membuat sarang di situ,
untuk mengelabui orang-orang Quraisy sehingga tidak jadi masuk ke dalam gua. Kalau diceritakan panjang sekali ini ya. Ini berhalaman-halaman ini ceritanya. Ya, kita lanjutkan ya. Hijrah juga berarti berubah dalam watak sifat yang salah menuju keadaan yang lebih terarah agar selamat dunia akhirat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tak bisa dibayangkan ya, Nabi dan para sahabat hijrah jalan kaki ya dari Mekah ke Madinah. Kalau kita menggunakan bis itu sekitar 4 jam ya. 4 jam perjalanan melintasi gurun pasir yang sangat panas ya, berhari-hari ya, berminggu-minggu Nabi dan para sahabat untuk berhijrah demi menyelamatkan diri ya dari kekejaman, kezaliman orang-orang Quraisy. Nah, setelah Nabi dan para sahabat sampai di Madinah, ternyata di Madinah adalah tempat yang sangat aman. Orang-orang Madinah itu sangat baik, sangat ramah. Bahkan menyambut beliau dengan syair yang sangat terkenal itu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Saking bahagianya penduduk Madinah dulu namanya Yasrib mendengar kedatangan Nabi, kemudian menyambutnya. Telah datang Al-Badru katanya, bulan purnama. Jadi Nabi Muhammad misalkan bulan purnama yang menerangi hati mereka ya. Ya terbukti begitu Nabi Muhammad menyebarkan dakwah Islam di Madinah, Islam demikian cepat perkembangannya ya. Demikian banyak bimbingan-bimbingan Nabi yang diberikan secara lengkap dan sempurna, mulai dari akidah, syariah, ekonomi, bahkan politik. Bahkan Nabi menjadi kepala negara di situ. Yang menyusun kekuatan umat, kekuatan ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga di situ ada masjid namanya Masjid Nabawi yang sangat terkenal sampai sekarang. Itu adalah buah dari perjuangan Rasulullah dan para sahabat mengembangkan dakwah Islam. Kalau seandainya hijrah tidak ada, mungkin Islam tidak akan pernah ada. Kalau seandainya nih Nabi terbunuh di Mekah, ya mungkin Islam tidak akan sampai di Indonesia. Betul itu. Nah, dengan adanya hijrah ini, alhamdulillah, melalui Madinah Al-Munawwarah, artinya Madinah yang bercahaya, menyebarlah Islam ini ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan di Eropa sekarang ini, di Amerika dan lain-lain, Islam demikian pesat berkembang. Di sana katanya untuk melaksanakan sholat Jumat bisa 2 gelombang. Itu jamaahnya sampai luber ke jalan-jalan. Demikian pesatnya ini Islam di seluruh dunia. Ya, setiap hari ada saja orang mu'alaf masuk ke dalam agama Islam, dari kalangan cendekiawan, ya, tokoh-tokoh akademisi, ya, dari petinggi-petinggi mereka, dari artis selebriti, ya, banyak yang masuk Islam. Karena Islam ini adalah agama yang sebenarnya, agama yang suci murni. Islam ini tidak mengajarkan tipu daya. Islam ini mengutamakan akal sehat, ya, tidak mengutamakan hayalan-hayalan, mimpi-mimpi, tidak. Islam ini adalah mengutamakan akal sehat, real, apa yang sesuai fakta yang ada di tengah masyarakat, ya, itulah yang kita jalankan. Ya, jadi Islam ini adalah agama damai, agama ilmu. Tidak boleh kita berislam berdasarkan katanya atau berdasarkan mimpi,
atau berdasarkan kepercayaan nenek moyang, tidak boleh. Islam itu berdasarkan dalil-dalil yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Islam adalah agama yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada ajaran Islam yang menyalahi ilmu manusia, ilmu-ilmu modern manusia. Jadi ilmu-ilmu modern yang ditemukan di alam dunia ini sama dengan Islam, tidak ada yang bertentangan. Nah, silakan dicek. Nah, menurut syariat ini hijrah juga bisa berarti berubah. Yang pertama tadi hijrah berarti pindah dari tempat yang tidak aman menjadi tempat yang lebih aman. Yang kedua, hijrah bermakna berubah. Apa yang kita rubah? Watak sifat kita yang banyak melakukan kesalahan, ya, menuju keadaan yang lebih terarah, lebih selamat, ya, lebih bermanfaat, agar kita selamat dan bahagia dunia sampai akhirat. Nah, kalau mana ini setiap saat kita bisa hijrah. Kalau mana pertama yang berarti pindah tadi, sesekali dalam keadaan yang sangat darurat, ya, emergensi darurat, baru kita diizinkan hijrah. Nah, untuk mana kedua yang berarti berubah, setiap saat kita berubah, ya, karena manusia ini penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Ketika umpama kita diberikan masukan dan nasihat, entah itu dari keluarga kita, dari suami atau istri kita, karena kita salah dalam bersikap, maka kita segera berubah. Walaupun mungkin pertama hati kita dongkol, kan rata-rata begitu ya. Kita kalau diberikan nasihat suka dongkol, betul jemaah? Itu memang setan nggak mau kita berubah itu. Kita dibelengin baik-baik aja hati kita dongkol. Jangan begini, jangan begitu, dongkol. Apalagi dibilangin secara keras dan kasar, lebih dongkol lagi. Tetapi yakinlah, mungkin awalnya dongkol, ya, insya Allah manusia akan sadar. Begitu keadaan normal akan teringat apa yang disampaikan. Kan kalau dalam keadaan panas disampaikan kebaikan, susah masuknya. Kamu jangan begini dong. Kita ngomong pelan-pelan ini, hati kita nggak terima. Emang kenapa? Mari kita menolak. Tapi insya Allah kalau kita sampaikan secara baik-baik, mungkin saat itu menolak, di lain waktu insya Allah akan menerimanya. Dan yang paling baik adalah ketika orang memberikan masukan kepada kita, kita lawan itu rasa dongkol itu, kita lawan, lalu kita rubah kedongkolan itu dengan lapang dada, istighfar, astagfirullahaladzim, saya harus terima ini, dan katakan kepada orang itu terima kasih. Bisa nggak nih jamaah nih? Ada orang memberikan masukan kepada kita, bisa nggak mengatakan terima kasih ya? Bisa nggak? Jarang ini. Kebanyakan kalau dikasih masukan marah-marah. Betul jamaah? Iya, marah-marah, nggak terima. Apalagi mungkin yang maaf, mungkin umurnya lebih besar, lebih dewasa, atau mungkin ilmunya, mungkin pengalamannya lebih banyak, ya, pendidikannya mungkin lebih tinggi. Terkadang kalau diberikan masukan dari orang yang lebih rendah statusnya, itu kadang nggak nerima, padahal itu adalah suatu kesalahan. Nah, baiknya, bijaknya adalah siapapun yang memberikan masukan, kalau memang itu untuk kebaikan diri kita, kita ucapkan alhamdulillah. Kita berlatih nih, lapang dada. Memang tidak mudah, pahit, ya. Orang mengkritik kita itu pahit, tapi kita bersyukur untung ada orang mengkritik kita. Kalau tidak, kita akan berada pada jalan kesesatan, jalan keburukan. Ya, biasanya kan yang mengkritik kita orang-orang terdekat kita, yang sehari kita bersama kita. Yang paling jujur ini anak-anak kita yang belum berdosa, mengkritik kita. Ya, Bapak kok ngomongnya begitu? Bapak kok ngomongnya begini? Ya kan? Nah, kalau memang apa yang disampaikan oleh anak kita itu adalah benar, itu fakta adanya, ya kita ucapkan terima kasih ya nak. Jangan malah marah. Kamu ini tahu apa sih? Anak ingusan, pipis aja belum lempeng katanya, cebok aja belum bisa, kamu tahu apa sih? Gak boleh kayak gitu. Ya, kalau seandainya kita diberikan masukan oleh anak TK,
dan itu sesuatu kebenaran, kita ucapkan alhamdulillah. Dan jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau ada hal yang tidak kita mengerti, kita bertanya kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Ya, kita kan walaupun sudah tua, bisa jadi kita kalah dengan anak-anak, karena anak-anak itu lebih cerdas dari kita. Apalagi dengan teknologi canggih seperti sekarang ini, mereka diam-diam belajar ya tentang sesuatu, ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Ya, maka tidak ada salahnya kita sebagai orang tua bertanya terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Bahkan kita berdiskusi. Jadi anak-anak sekarang ini lebih cerdas, lebih pintar dari kita. Kalau kita mungkin pemahamannya jadul. Kalau anak-anak kita ini sudah modern nih pemahamannya. Karena dari sejak lahir dia sudah didampingi oleh HP. Di HP ini banyak informasi, ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang anak itu bila membukanya, membacanya, justru dia lebih cepat perkembangannya dari kita. Maka kita, seandainya ada anak-anak kita yang memberikan kita satu masukan yang itu kita butuhkan, maka kita ucapkan terima kasih ya anak, alhamdulillah. Kita berusaha nih untuk menghilangkan rasa baper di hati ya. Kita kadang kalau dikasih masukan, ada yang ngambek, ada yang marah, ada yang nyolot. Na'udzubillahimin. Kita berusaha nih pelan-pelan untuk belajar menjadi orang yang bijak. Justru kita bersyukur untung ada orang yang memberikan masukan kepada kita, memberikan arahan kepada kita, sehingga kita bisa meningkatkan pemahaman kita dan memperbaiki kekeliruan dan kesalahan kita. Kan yang tahu kita ini salah kurang adalah orang lain. Mungkin diri kita mengatakan saya sudah benar, ya jamaah ya, saya sudah baik. Ya, saya sudah luar biasa kata kita. Tapi kan orang menilai kita berbeda. Karena melihat dari kacamata yang jujur bahwa Anda itu salah dalam hal ini. Bahwa Anda itu tidak benar dalam hal ini. Ya kan? Kadang kita suka lupa diri karena kita merasa sudah punya itu dan ini, akhirnya kita merasa sempurna. Tidak bisa melihat dengan kacamata kejujuran karena sudah dienakkan, dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas. Ya, maka orang di sekitar kita ketika melihat ada suatu kelalaian di situ, ada suatu kesalahan di situ, mencoba untuk memberikan masukan kepada kita dan kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, adanya ayat yang mengatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr, itu berlaku untuk siapapun. Ya. Kita bisa memberikan nasihat dan masukan kepada siapapun yang kita anggap ya tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Jadi para jamaah sekalian, jangan merasa tidak enak. Ya, umpama orang tua atau mungkin pasangan hidup kita atau suami kita tahu itu salah malah kita diamkan. Jangan, sampaikan saja bahwa ini adalah tidak benar, ini adalah tidak baik. Itu penting. Karena bisa jadi dia lupa diri, ya lalai dalam hal ini. Sebagai manusia biasa, terkadang ya khilaf dalam bersikap di muka bumi ini. Ya, kita lanjutkan. Rubah diri dengan segera, jangan suka menunda-nunda. Sebelum datang ajal tiba, sang malaikat mencabut nyawa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Ini adalah cara terbaik. Kalau ada suatu kesalahan yang kita lakukan, kita segera merubahnya. Jangan menunda-nunda. Jangan pakai jurus tarsok, ntar besok. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin nanti kita sakit, mungkin nanti kita meninggal, atau ada halangan-halangan lain yang tidak bisa kita hindari. Sehingga kesalahan itu tidak sempat diperbaiki. Kalau memang saat itu kita salah dan kita sadar dan ada orang menyadarkan kita, kita segera beristighfar.
Jangan suka menunda-nunda. Betapa banyak orang menunda-nunda kesalahannya, akhirnya mati dalam keadaan membawa dosa. Nah, kita tidak mau seperti itu. Hari ini, jam ini kita salah, dan orang mengingatkan kita, kita segera memperbaikinya. Jangan suka menunda-nunda, karena waktu ini akan terus berubah. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ada halangan-halangan yang lebih besar lagi yang menghalangi kita, sehingga perubahan itu tidak bisa kita lakukan. Dan biasanya orang yang cepat berubah itu akan cepat menemukan kedewasaan. Ada pembelajaran yang akan didapatkan di situ. Tetapi bagi orang yang nggak mau berubah, lama dewasanya, bahkan nggak dewasa, karena menunda hal-hal yang sesungguhnya akan membuat dirinya mundur. Nah, dengan kita berubah, ada suatu usaha di situ, ada suatu cara untuk memperbaiki diri kita. Nah, ketika kita menemukan ada suatu cara memperbaiki diri, itu adalah ilmu. Kan ada proses berpikir di sini. Bagaimana cara kita merubah sikap kita, diri kita ini? Kan kita tidak mau hidup dalam keterbelakangan, dalam kelemahan, dalam kesalahan. Sebagai seorang muslim, kita ingin hidup selalu meningkat dari waktu ke waktu. Ya, dengan memperbaiki diri, maka akan meningkatlah kehidupan kita. Nah, apa yang kita rubah di sini? Banyak yang kita rubah. Di antaranya nih yang sehari-hari kita lewati nih, yang kita rasakan. Sikap-sikap buruk kita nih, yang sehari-hari kita rasakan. Dan perlu kita rubah dengan segera ini. Dari malas menjadi rajin, dari lalai menjadi disiplin, dari ragu menjadi yakin, dari lahir hingga ke batin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini yang kita rubah nih. Dari malas menjadi rajin. Kita mungkin seringnya mengatakan ke anak-anak kita, kamu malas banget sih, disuruh gini aja susah. Padahal diri kita juga ada kemalasan yang kita sembunyikan di depan anak-anak kita. Ya mungkin kita ada rasa malas ngaji, ada rasa malas ibadah, ada rasa malas berbuat baik. Jadi kemalasan-kemalasan itu selalu ada. Maka momen hijrah ini kita berusaha untuk mengurangi, bahkan menghilangkan rasa malas itu. Dirubah ya, dari malas menjadi rajin. Yang malas baca Quran, ayo kita rajin baca Al-Quran. Yang malas sholat jamaah, ayo kita rajin sholat berjamaah. Yang malas berzikir, kita rajin berzikir. Teorinya mudah, tapi praktik yang susah. Perlu ada perjuangan melawan diri sendiri. Nah, saking susahnya mengatasi masalah ini, sampai Nabi mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Berarti umumnya manusia itu malas, suka menunda-nunda nanti. Termasuk saya yang ngomong juga kadang suka malas-malasan. Mungkin bapak ibu nggak tahu, atau mungkin istri saya juga nggak tahu ya. Kita sendiri yang tahu kita punya kemalasan di sisi apa. Mungkin kita malas dalam melayani suami mungkin, atau malas bekerja mungkin, atau malas menuntut ilmu mungkin. Hanya kita yang tahu nih. Nah, kemalasan-kemalasan ini adalah suatu musuh dalam diri kita. Kita harus segera memperbaiki agar hijrah kita tahun ini bisa berhasil dan sukses. Kemudian apalagi yang kita rubah? Dari lalai menjadi disiplin. Lalai adalah sikap yang suka meremehkan, menunda-nunda. Dan lalai yang paling bahaya adalah lalai dalam sholat. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Orang yang sholat ada celaka, apalagi orang yang tidak sholat lebih celaka lagi. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang
lalai dari sholatnya, suka menunda-nunda, terutama ibu-ibu nih, maaf ibu-ibu ya, kadang lebih mendahulukan yang lain, mungkin pekerjaannya, atau mungkin HP-nya, atau mungkin tontonannya. Coba deh mulai sekarang kita berusaha nih. Begitu azan tiba, stop itu semuanya. Kita laksanakan. Tidak ada perbuatan yang lebih baik dan lebih utama kecuali kita beribadah sholat. Bila mana azan telah berkumandang. Justru kalau kita menunda, lalai di sini, berarti kita belum hijrah, belum pindah. Kita coba nih sama-sama belajar ya. Apapun kesibukan kita berusaha nih untuk menciptakan suasana dan disiplin tepat waktu sehingga kita bisa sholat tepat waktu. Jadi kita belajar disiplin itu adalah dari sholat 5 waktu yang kita laksanakan. Dari ragu menjadi yakin. Mungkin kita suka ragu ya terhadap sesuatu. Ya, keraguan ini kalau dibiarkan, ini akan menggelisahkan kita dan akan membuat kita susah tidur. Namanya ragu kan, jadi pikiran antara berbuat dan tidak ragu. Yang paling bahaya itu meragukan benar apa salah ini, ya, baik apa buruk ini. Kalau itu kebenaran jangan ragu, tancap gas langsung. Umpamanya ada suara azan datang nih, Pak Gema ada keraguan di hati, Pak Gema nih, sholat apa enggak ya, jamaah apa enggak ya. Itu satu kebenaran, tidak usah ragu, laksanakan. Ya. Karena kalau kita biarkan keraguan itu akan menjadi suatu hal yang menggumpal di hati sehingga menjadi suatu penyakit. Jangan pernah ragu. Kalau itu suatu kebenaran, maka kita laksanakan. Pokoknya jangan berlama-lama dengan keraguan. Memilih antara A dan B. Segera itu kita putuskan. Kalau nggak bisa, kita diskusi. Ini saya pilih yang mana ini? Kalau nggak bisa juga istikharah. Mohon pertolongan kepada Allah. Karena kita tidak bisa hidup dalam keraguan. Jadi kita harus hidup dalam keyakinan. Dengan keyakinan ini kita bisa leluasa untuk berbuat. Yang mengambil langkah-langkah yang tepat. Bisa mantap nih aktivitas kehidupan kita. Kalau kita yakin terhadap kebenaran-kebenaran yang kita yakini. Terakhir, dari lahir ke batin. Lahirnya ini harus dirubah. Ya, cara kita mengurus tubuh kita, menjaga tubuh kita, mungkin ada kekurangan, kita perbaiki. Atau batin kita nih, hati kita mungkin ada kedengkian di sini, ada kebencian di sini, ada dendam di sini, ya kan? Ada buruk sangka di sini. Ini kita harus rubah. Karena penyakit-penyakit ini kadang menyelinap di hati dan susah untuk dihilangkan. Kita harus berusaha nih melalui momen hijrahnya Nabi ini, kita bersama-sama untuk merubah batin kita. Kita tidak mau dalam hati kita ini ada penyakit-penyakit yang akan menyebabkan kita akan menjadi bermasalah kelak di kemudian hari. Karena yakinlah bahwa penyakit-penyakit rohani itu akan membebani fisik kita, akan membebani diri kita. Alhamdulillah ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi suatu penyemangat bagi kita untuk melakukan suatu perubahan demi perubahan menuju arah yang lebih baik. Sekiranya ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekiranya ada yang benar, insya Allah itu merupakan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita bersyukur dengan ucapan walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.